Salam luar biasa dahsyat. Coba cek lagi ijazah kamu. Percaya atau tidak, lulusan SMK dan SMA merupakan penyumbang angka pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena keahlian mereka tidak lagi dibutuhkan oleh industri. Mengapa sekolah tidak menjamin pekerjaan? Temukan jawabannya di Radar Ekonomi Memetakan Fakta di Balik Angka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Kesejahteraan sejati bukan sekedar tentang seberapa banyak kita bekerja, tetapi seberapa tinggi nilai keterampilan yang bisa kita berikan untuk menghasilkan dampak yang nyata bagi dunia. Hari ini, kita akan membahas tentang perekonomian Jawa Timur Februari 2026. Banyak orang mengira bahwa tingkat pengangguran yang rendah adalah tanda bahwa ekonomi kita sudah aman dan sukses. Padahal, jika kita telaah lebih dalam, ada fakta mengejutkan di balik angka tersebut. Laporan ini membuktikan bahwa kita sedang berada di sebuah masa transisi yang besar. Dari sekedar menghitung berapa banyak orang yang bekerja, menjadi seberapa berkualitas pekerjaan yang mereka punyai. Bagaimana kamu bisa mengambil peluang di dalamnya? Mari kita mulai pembahasannya. Judul dari pembahasan kita hari ini adalah Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan di Jawa Timur pada tahun 2025. Transisi struktural dari kuantitas pekerja menuju kualitas kesejahteraan. Pemerintah menyadari bahwa menambah jumlah pekerja saja tidak lagi cukup. Tujuannya sekarang adalah memastikan setiap pekerjaan tersebut benar-benar mampu mengangkat taraf hidup seseorang. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah banyaknya jumlah pekerjaan saat ini benar-benar menandakan struktur ekonomi kita sudah tangguh dan aman dari krisis? Kita dihadapkan pada realitas lapangan yang mematahkan asumsi awal kita. Terjadi paradoks ketenagakerjaan, yaitu pertumbuhan yang rentan. Banyak orang berasumsi bahwa angka serapan kerja yang meningkat pesat adalah indikator ekonomi yang stabil. Kenyataannya, data menunjukkan bahwa 61,80% tenaga kerja kita justru terjebak di sektor informal yang produktivitasnya rendah. Selain itu, ada fakta yang lebih menantang. Rasio ketergantungan atau beban tanggungan penduduk naik mencapai angka 44,31%. Artinya, beban penduduk yang bekerja untuk membiayai mereka yang tidak bekerja semakin berat. Ketergantungan pada sektor informal menciptakan kerentanan jangka panjang. Jika sebagian besar pekerja kita terjebak di sektor informal dengan produktivitas yang rendah, lalu bagaimana dampaknya terhadap tren angka kemiskinan secara makro ke depannya? Kita melihat alasan mengapa transisi dari informal ke formal itu sangat mendesak. Kabar baiknya, secara makro, indikator kesejahteraan kita menunjukkan tren yang positif, di mana angka kemiskinan berhasil turun ke level 9,30% dan rasio ketimpangan atau rasio Gini membaik di angka 0,359. Namun, jangan buru-buru puas. Keberlanjutan tren positif ini bergantung mutlak pada kualitas lapangan kerja di masa depan. Di sini kita melihat dua jalur. Jika pekerja terus terpusat pada sektor berpendidikan rendah dengan nilai tambah yang minim, kita akan masuk ke dalam jebakan informalitas yang menghambat pertumbuhan. Sebaliknya, jika tenaga kita berhasil atau tenaga kerja kita berhasil diserap oleh industri pengolahan dan sektor berteknologi tinggi, kita akan melakukan transisi nilai tambah yang menjamin kesejahteraan jangka panjang. Kita sudah tahu angka pengangguran secara makro katanya rendah. Tapi
seperti apa detail komposisi angkanya jika dibedah menjadi lebih dalam. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menembus level tertinggi di angka 74,39% dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencetak rekor terendah di 3,71%. Banyak orang mengartikan angka ini sebagai kesuksesan yang mutlak. Tapi, mari kita bedah datanya. Penurunan pengangguran ini sayangnya mayoritas terjadi pada penyerapan tenaga kerja bebas dan usaha mandiri tanpa perlindungan formal yang memadai. Komposisinya membuktikan hal tersebut. Pekerja informal mendominasi dengan 61,80%. Sedangkan pekerja formal hanya 38,20%. Jadi, rekor pengangguran terendah ini sebenarnya ditopang oleh orang-orang yang menciptakan pekerjaan sendiri secara informal, bukan karena industri formal membuka pabrik besar-besaran. Angka pengangguran memang diklaim rendah, tapi kenapa lulusan sekolah kita justru masih sangat banyak kesulitan masuk ke sektor formal? Jika kamu berpikir bahwa pengangguran terjadi karena masyarakat malas mencari kerja, kamu perlu melihat fakta ini. Akar masalah sebenarnya adalah ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara keterampilan yang diajarkan oleh lembaga pendidikan dengan kualifikasi yang diminta oleh pihak industri. Sebanyak 39,66% pekerja berpendidikan SD ke bawah terserap ke sektor pertanian dan perdagangan, yang merupakan sektor non-formal dengan produktivitas yang rendah. Paradoks strukturalnya terlihat jelas di sini. Tingkat pengangguran terbuka justru tercatat paling tinggi pada kelompok lulusan SMK, SMA, dan SD. Industri pengolahan yang butuh nilai tambah tinggi kekurangan tenaga terampil. Sementara industri tersebut tidak mampu menyerap lulusan sekolah menengah tadi tanpa adanya peningkatan keterampilan atau upskilling yang presisi. Jika lulusan SMK dan SMA masih banyak yang menganggur, lantas sektor apa yang sebenarnya menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dan seharusnya bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal? Kita melihat realitas yang mematahkan logika konvensional. Logikanya, sektor yang paling banyak pekerjaannya seharusnya memberikan kontribusi ekonomi yang paling besar. Ternyata tidak demikian. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memang menyerap pangsa tenaga yang paling besar, yaitu 31,96%. Tetapi hanya menghasilkan pangsa PDRB sebesar 9,15%. Nilai tambah pekerjaannya sangat rendah, atau nilai tambah per pekerjanya sangat rendah, hanya 24,31. Bandingkan dengan sektor industri pengolahan. Sektor ini hanya menyerap 14,90% tenaga kerja, tetapi mampu menyumbang PDRB sebesar 30,59%. Pekerja di industri pengolahan, berkat penggunaan teknologi dan kualitas keterampilan, mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 174,25. Artinya, pekerja di industri pengolahan berkontribusi hampir 3,5 kali lipat lebih besar secara ekonomi dibandingkan dengan pekerja di sektor pertanian. Dengan adanya ketimpangan di berbagai sektor ini, adakah sebuah program pemerintah yang secara nyata dan cepat mampu mendongkrak lapangan pekerjaan formal sekaligus kesejahteraan di sektor dasar? Di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat menarik. Beberapa orang mungkin menganggap program makanan bergizi gratis atau MBG hanyalah program bantuan sosial semata. Data membuktikan bahwa program ini adalah stimulus makroekonomi yang sangat kuat.
Dengan beroperasinya 18.180 unit layanan hingga akhir tahun 2025, program MBG ini berhasil menghubungkan dua sisi sekaligus. Di bagian hilir, memicu penciptaan lapangan kerja formal secara masif, terbukti dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh secara signifikan sebesar 8,61%. Di bagian hulu, program ini menyerap hasil ternak sehingga mendongkrak kesejahteraan peternak. Terlihat dari indeks harga diterima peternak yang mendorong nilai tukar petani khususnya peternak naik signifikan hingga level 130,54. Ini adalah intervensi kebijakan yang terbukti efektif secara instan. Program ini terbukti mendongkrak kesejahteraan peternak dan petani. Tetapi, apakah kondisi makmur ini merata untuk semua pekerja sektor primer? Khususnya mereka yang hidup di wilayah pesisir? Mari kita lihat kelemahan dari angka agregat atau angka rata-rata. Kita tidak bisa menyamaratakan semua orang di pedesaan mengalami peningkatan nasib yang sama. Kenyataannya, terjadi divergensi atau perbedaan arah kesejahteraan di pedesaan. Di satu sisi, secara gabungan, nilai tukar petani berkembang positif di angka 118,96. Hal ini didorong oleh kenaikan harga produk hortikultura dan peternakan. Namun, di sisi lain, nilai tukar nelayan justru berada pada posisi yang tertekan, yaitu di angka 98,93. Angka di bawah 100 ini berarti kenaikan penerimaan tangkapan ikan laut tidak bisa mengimbangi tingginya lonjakan biaya produksi dan operasional para nelayan. Jadi, pertumbuhan di pedesaan tidak merata dan dibutuhkan kebijakan khusus agar biaya operasional nelayan tidak terus menggerus kesejahteraan mereka. Mengingat adanya ketimpangan di desa dan masalah keterampilan pendidikan yang belum cocok dengan industri, seperti apa solusi strategis yang disiapkan ke depannya? Untuk mengubah kuantitas tenaga kerja yang rentan tadi menjadi kualitas kesejahteraan yang tahan banting, pemerintah tidak bisa bekerja secara acak. Harus ada sinergi. Terdapat 3 pilar intervensi strategis. Pertama, penyelarasan kualitas dari sisi ketersediaan, supply side, yaitu memetakan kebutuhan industri, meningkatkan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, dan sertifikasi lulus SMK. Kedua, perluasan akses atau demand side, dengan memperluas magang serta perekrutan berskala seperti BUMN atau CPNS. Dan yang ketiga adalah stimulus ekonomi secara ekosistem melalui insentif perlindungan sosial dan akselerasi investasi. Fokus utamanya sangat jelas. Tahun 2026 bukan lagi sekedar menciptakan lapangan kerja apa, melainkan menciptakan tenaga kerja yang relevan dengan industri yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Dengan 3 pilar strategis yang terencana ini, lantas, seperti apa gambaran utuh bentuk ekonomi Jawa Timur yang akan diwujudkan pada akhirnya? Kita sampai pada bagian keberhasilan ekonomi Jawa Timur dan dalam menyerap tenaga kerja secara besar-besaran dan menurunkan angka kemiskinan. Namun, itu baru fondasi awal. Tantangan selanjutnya adalah berani melakukan transisi struktural tenaga kerja, merancang ulang kompetensi angkatan kerja. Kita harus pindah dari sisi kiri, yaitu sekedar kuantitas pekerja yang didominasi sektor informal dan sektor dengan nilai tambah rendah, menuju ke sisi kanan, yaitu kualitas kesejahteraan yang didominasi oleh pekerja terampil, sektor formal, dan industri pengolahan.
Proses perpindahan ini hanya bisa dilewati melalui peningkatan keterampilan secara terus-menerus dan penyelarasan dengan kebutuhan industri. Tujuannya agar setiap pekerjaan yang tercipta ke depan benar-benar membuahkan kesejahteraan yang tangguh dan berkelanjutan. Demikian pembahasan kita hari ini. Terlihat jelas bahwa angka pengangguran yang rendah bukanlah garis finish, melainkan titik awal untuk mendongkrak keterampilan masyarakat. Jika kamu merasa pembahasan data ekonomi dari sudut pandang aplikatif ini bermanfaat dan membuka wawasan kamu, pastikan kamu menekan tombol like. Bagikan video ini kepada rekan-rekan atau keluarga kamu. Ingat, subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam yang akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Silakan berikan komen pada kolom komentar. Bagaimana menurut kamu ketersediaan lapangan kerja di daerah kamu saat ini? Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya.